Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Ega Purwanti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penulangan kolom dan pondasi atau column and foundation rebar Revit. Nah, jadi prinsip pembuatan tulangan kolom dan pondasi itu hampir sama dengan penulangan balok pada video kemarin, pada video sebelumnya gitu. Kita coba gambarkan di file penulangan balok pada video sebelumnya. Kita langsung aja masuk ke Revit. Nah, di sini ini ada file pada video kemarin, yaitu penulangan pada balok. Kita pilih ini. Nah, ini adalah yang kemarin, penulangan pada balok. Sekarang kita buat penulangan pada kolom dan pondasi. Nah, sebelum itu kita buat dulu. Nanti kita buat dulu pondasi, tapi kita sekarang ke-isting dulu untuk membuat leveling gitu. Kita ke-isting. Nah, sini ada kita munculkan dulu levelingnya, kita PV. Tadinya kita displaynya kita hidupkan dulu. Nah, sebentar. Nah, ini udah klik PP. Nah, di sini di annotation categories kita cari level. Nah, ini kita hidupkan lagi levelnya. Terus oke. Nah, di sini udah ada level 1 dan level 2. Nah, selanjutnya kita bikin leveling buat pondasinya. Kita di sini kita klik level. Setelah itu kita bikin di sini. Nah, sini. Nah, gitu. Udah gitu. Sini kita untuk ketebalan pondasinya kita tulis ketebalannya itu 500 ya. Nah, di sini kita tulisnya jadi min 500 karena posisinya ke bawah, jadi min 500. Nah, udah itu di sini ini tuh kan level 3. Kita rename ya namanya jadi pondasi. Kita rename di project browser ini. Nah, rename jadi pondasi. Pondasi. Nah, udah. Yes. Nah, udah gitu. Di sini untuk membuat pondasi kita pilih posisi project browsernya itu yang site aja biar kelihatan semuanya. Nah, ini udah terlihat semuanya. Udah gitu, kita tulangannya nggak kelihatan ya. Kita di sininya kita jadi wireframe. Nah, ini tulangannya udah terlihat. Tapi ini lihatnya tebal, jadi kita di skalanya kita kecilin.
Nah, ininya kita pilih fine aja. Udah gitu, kita bikin grid ya. Kita bikin grid supaya titik tengahnya terlihat. Kita ke grid ini. Udah gitu, kita bikin grid di sebelah sini. Sini, terus sebelah sini. Maaf. Sebelah sini. Nah, terus satu lagi kita bikin yang sebelah sini. Kita bikin satu lagi yang sini. Malah ke pinggir. Bentar. Nah, ini udah kan. Namanya yang ini kita ubah jadi A. Nah, ini udah. Terus yang ininya kita panjangin samain. Nah, terus yang ini juga kita samain. Nah, udah gitu, kita lihat dulu, kita lihat di pondasi. Nah, di pondasi ini kita lihat. Nah, ini ada, ini udah ada. Cuma tadi tuh kolom sama baloknya tidak terlihat ya. Kita ke site aja. Nah, di sini selanjutnya kita bikin pondasinya. Oh ya, kita bikin pondasinya di sini. Mana pondasi? Sini di struktur. Terus di sini ada tulisan isolate. Ini pondasi. Itu kita tambahin di sini tengah-tengah ya. Nah, udah. Setelah itu kita lihat di 3D. Nah, ini pondasinya udah. Cuma bentar, kita lihat di sini levelnya. Kita munculkan dulu level. Kita klik PV, level. Ini udah ada level, tapi ininya itu nggak nempel ke kolomnya. Jadi kita tempelkan aja dengan kita klik dulu ininya, terus di sini constraint levelnya kita turunkan aja ke bagian pondasi, terus apply. Nah, ini udah. Kita lihat di sini di listing. Nah, tapi
ini apa? Si kolomnya enggak nempel juga ke sini. Kita 3D lagi. Yang ini juga kita klik, terus ke levelnya ke pondasi juga. Apply. Nah, udah. Nah, ini udah nempel ya. Tampak sampingnya. Udah gitu. Udah gitu, di sini kan pondasinya itu maunya kotak gitu. Kita edit aja, kita klik ini, terus edit tipenya, terus untuk ketebalannya kita pilih 500, terus untuk lebarnya 1500, lengthnya juga 1500. Ini kita nama ukurannya kita ubah dengan 1500 kali 1500. Kita rename aja ya. Kita duplikat aja. Jadi ininya 1500 kali 1500 dikali 500. Nah, terus oke. Udah itu kita okekan. Nah, ini udah pondasinya udah berubah jadi bentuknya kotak ya, kubus. Terus sekarang kita buat tulangan pondasinya dulu. Kita bisa ke tampak samping itu ini ya, is. Terus udah itu dari pondasi ini kita buat tulangannya sama seperti kayak pembuatan tulangan di balok di video kemarin. Kita klik ini, terus rebar. Udah itu, nah ini kan muncul ya tipe-tipe tulangannya. Kita pilih tipe cincin yang MT1, yang MT1. Nah, yang ini MT1. Terus kita arahkan ke sini. Nah, ini kan nggak muncul. Jadi kita harus atur-atur di sininya, di placement plane sama placement orientation-nya. Nah, kita pilih yang placement ininya, pilih yang ini nih, yang near cover reference. Terus untuk yang placement orientation-nya kita udah pilih yang ini. Kita coba. Nah, ini udah muncul kan. Untuk posisi bengkokan atau kait hooknya bebas ya, mau di sebelah manapun. Kita klik aja gini posisinya. Udah gitu kita buat nah, kita lihat di 3D. Nah, ini kan udah muncul nih tulangannya. Nah, ini kan lebarnya itu 1500 ya. Jadi dengan jarak 100, dengan jaraknya 100 berarti ada 15 buah besi gitu. Kita kasih aja 8 buah dengan cara kita klik dulu ini si tulangannya. Nah, terus ini belum keklik ya, klik. Nah, di sini di rebar set
ininya pilih yang fixed number, terus kuantitinya 8 buah, terus apply. Nah, ini udah ada 8 buah besi. Selanjutnya kita bikin juga sini bentar. Nah, kita bikin juga di arah Y-nya ke sana. Jadi kita klik ini, terus rebar. Udah itu kita pilih juga yang MT1. Nah, untuk arahnya kan jangan sama kayak gini, tapi arahnya ke sana. Jadi kita atur-atur lagi di sebelah sininya. Kita pilih yang ini, yang orientasinya yang perpendicular to cover ini. Nah, ini kan ke sana. Kita klik aja ini di sini. Nah, udah gitu jumlahnya kita klik dulu ini. Nah, ini kan gak kepilih. Kita klik tab. Nah, ini udah kepilih. Udah gitu, ini jumlahnya kita sininya fixed number. Untuk jumlahnya sama ya, 8. Tulis 8. Terus apply. Nah, ini udah ada. Nah, ini udah ada 8 besi. Kita coba lihat di 3D-nya. Nah, ini udah ada di dua arah. Udah ada di dua arah. Kita keis lagi. Sini kan untuk penulangan yang pondasi udah. Selanjutnya kita buat penulangan pada kolomnya. Ini pada kolom yang ini. Untuk yang kolom juga prinsipnya itu sama ya, hampir sama. Kita ke tampak samping ini, kita ini menggambarnya di tampak samping. Terus kita klik kolom, terus kita ke rebar. Udah gitu kita pilih sama ya MT1. Ini kan arahnya gini. Udah bener ya arahnya kayak gini. Nah, untuk orientasi udah bener, ini yang ketiga. Terus kita tempatkan aja di sini. Nah, terus kita klik tulangan yang ininya. Untuk jumlahnya di sini kita pilih maksimum spacing. Terus untuk spacingnya kita kasih 150 aja. Terus apply. Nah, ini udah untuk kolom tulangan yang sebelah sini bentuknya gini. Udah ya, ini cincinnya udah jadi. Udah gitu. Udah gitu, selanjutnya kita bikin tulangan utamanya. Kita ke tampak atas, yaitu di sini kita ke level 2. Nah, ini tampak atasnya. Tampak atasnya kita bikin tulangan di sebelah sini. Dengan klik dulu ininya, hostnya, terus klik rebar. Udah gitu, kita pilih tipenya itu tipe yang standar ya. Yang pertama yang M0, kita bebas menempatkannya di mana dulu gitu. Kita pilih aja di sini.
bentar, yang ini placement plan-nya kita pilih ini yang kedua. Terus untuk yang orientation-nya kedua juga, ini yang tengah. Kita tempatkan ini di sini. Nah, terus selanjutnya kita bikin lagi satu lagi yang di sini, tapi yang ininya orientasinya sama. Bentar. Yang ini kita cobain dulu, lihat. Ininya pilih fix number. Nah, ini udah ya, 3 buah quantity. Begitu kita bikin lagi satu lagi yang sebelah yang menyamping, kita rebar. Terus kita tempatkan bebas ya, ini di sini misal. Udah gitu kita coba lihat apakah benar ini menyamping. Sininya kita pilih fixed number. Nah, ini udah menyamping ya, 3 buah. Kuantitinya 3 buah. Udah gitu ini biar kelihatan ya, jadi skalanya kita kecilin. Ini kita ubah ukuran besinya, diameter besinya. Ini kita ubah jadi 29. Nah, yang ini juga kita ubah jadi 29. Nah, udah. Nah, ini kan harus nempel ke sini, ke cincinnya ya. Jadi kita constrain aja. Ini kita coba dulu yang menyamping dulu, kita klik. Terus di sini ada rebar, edit constraint. Nah, kita pilihnya ini tuh kan mau ke yang horizontal ini ya. Jadi kita yang warna oranye kita pindahin ke sini. Ini yang biru ini jadikan oranye. Kita klik. Udah diklik, kita pindah ke sini. Kita klik ini. Nah, ini udah nempel ya ke sininya. Terus jangan lupa kita klik finish. Nah, ini udah. Selanjutnya kita constrain juga yang sebelah sini. Cuma di sini kita hilangin yang besi yang ujung-ujungnya biar enggak bentrok gitu sama yang menyamping ini. Kita klik dulu tulangan yang ini. Kalau gak klik, kita klik tab. Klik tab. Nah, ini udah terklik. Ini centangnya kita matikan. Bentar. Nah, ini matikan, hilang tuh yang satu-satunya. Ini juga matikan yang sebelah sini. Jadi tinggal satu. Udah itu kita constrain-kan ke sini ya. Kita tempelkan ke cincin ini. Kita rebar, terus edit constraint. Nah, ini itu biar ke sini itu vertikal ya. Jadi kita ubah yang biru ini jadi oranye karena arahnya mau ke sini ya. Jadi yang oranye harus yang vertikal. Kita klik yang ini. Terus kita klik yang ini. Nah, ini udah nempel ya. Terus jangan lupa kita klik finish. Nah, ini kan dari sini itu ke sini itu harus ada stacknya gitu ke bawah. Terus yang atas juga harus ada stacknya ke sini gitu. Kita klik ini, yang ini, tulangan yang ini. Kita ubah ya hook startnya jadi 90 derajat. Apply. Nah, ini udah ada hooknya.
yaitu hook 90 derajat. Udah itu ini tuh harusnya masuk ke sini gitu. Cuma dikarenakan ini itu beda jenis itu, ini fondasi, ini kolom. Jadi kita constraint aja ke di sini edit constraint. Terus kita pilih di sini pengaturannya ada di atas kayaknya. Oh, nggak ada. Kita klik yang biru ini. Nah, ini kan udah jadi oranye. Yang oranye itu arah horizontal, jadi terus kita klik yang sebelah sini. Nah, ini kan ada tulisannya nih, minus 104,937. Kita nolkan saja ya, 0. Nah, ini udah nempel ke sebelah sini. Kita ulangi. Kita tempelkannya. Udah aja, udah gini ya. Udah gitu, jangan lupa kita klik finish. Nah, setelah itu ini kan satu udah jadi, kita lihat di 3D-nya. Nah, ini udah ada. Cuma ini belum solid ya. Tulangannya kita solidkan. Kita select. Terus kita filter. Kita cek none, pilihnya yang rebar aja. Terus oke. Udah itu kita di sini di graphic view visibility state-nya kita edit. Terusnya pilih yang 3D view name-nya 3D, terus view as solidnya kita centang, terus oke. Nah, ini udah solid ya. Ini udah kelihatan, yang sebelah sini udah. Yang belum itu, nah ini yang satu ini belum. Kita ke samping lagi. Ini kan lengkungannya itu terlalu besar ya. Kita edit aja. Kita klik ini. Terus edit type. Nah, di sini di bagian standar hook band diameternya kita ubah jadi, ini kan untuk tipe 29mm ya, kita ubah aja jadi 40 atau 50. Kita 50 aja ya, 50. Terus oke. Nah, ini udah udah lebih bagus ya untuk ininya. Coba ini kita constraint-nya ke sebelah sini ya. Kita edit constraint. Terus kita ini oranye-kan ke sini. Nol. Nah, ini udah. Jangan lupa finish. Udah gitu. Yang ini kan belum nih. Ini juga kita hooknya kita ubah jadi 90 derajat. Kalau gak klik, kita klik tab ya. Nah, ini udah keklik. Nah, di sininya di yang hook edge star-nya kita ubah jadi 90 derajat. Terus apply.
Salah ya. Mana? Kok gak bisa? Oh, kayaknya bentuknya kita lihat di 3D. Nah, ini arahnya. Oh, ini ya, arahnya ke sana. Kita lihat lagi di is. Ini arahnya kan salah ya. Kita bisa mirrorkan atau copy. Tapi sebelum itu kita kita ke bagian ini nih yang south. Nah, nih yang south. Sebentar. Ini. Nah, ini yang arah ininya salah. Harusnya ke sebelah sana. Kita mirror aja ya di sini di level 2, kita klik ini. Ini kita klik, terus kita mirror. Per tengah gini. Kok tidak berubah? Bentar, salah. Kita klik. Bentar, kita klik lagi, kita tab ya. Nah, ini udah terpilih. Kita mirror. Sebenarnya di sini aja. Oh, ini nggak bisa. Kita ulangi. Mirror. Bentar, kok gak bisa ya? Malah gini. Malah hilang. Kita ulangi lagi. Oke, kita mirrorkan yang ini. Kita klik tab, terus mirror. Nih kita klik, bebas ya, sini. Nah, nih udah termirror, udah gitu. Yang ini, yang sebelah sininya kita hapus dulu. Delete. Ntar. Kita tab. Nah, delete. Nah, udah itu kita yang ini kita constraint-kan, kita rebar, terus edit constraint, terus kita klik kita constraint-kan ke sebelah sini, kita klik yang ini arah vertikal itu yang biru kita orange-kan, terus kita klik sini. Nah,
Jangan lupa klik finish. Nah, ini udah constraint. Ke sebelah sini kita lihat di 3D house-nya. Di 3D, di 3 dimensinya. Nah, ini udah ada. Nah, ini cuma ini belum solid ya. Terus yang ini tuh harus ke bawah gitu. Harus ada di bawah. Kita lihat ke bagian ini tampak samping. Nah, kita constraint-in aja. Kita rebar, edit constraint. Nah, yang ini kan mau dikebawahin ke sini. Itu tuh arah horizontal. Yang ini yang birunya kita jadiin warna oranye. Begitu kita klik yang sebelah ini. Udah itu, ini kan ada angkanya, kita nolkan saja. Nah, ini udah, kita finish. Kita lihat lagi di 3D-nya. Nah, ini udah ya ke sebelah sini. Kita lihat di bagian yang fondasi. Fondasi ini udah ke sini. Itu level 2 kita buatkan, kita mirrorkan ini ke sini, terus yang ini ke sebelah sini. Kita mirrorkan dulu yang ini. Mirror, kita mirrornya tengah-tengah ya, tengah-tengah sini. Nah, ini udah gitu. Yang ini juga kita mirror tengah. Nah, sini. Salah. Kita mirror. Mirrornya ke sini. Oh, tidak. Salah tadi tuh. Kita ulangi. Kita mirrorkan. Nah, ini udah ya. Udah dimirrorkan. Udah gitu kita lihat di 3D. Nah, ini kan baru ada yang sebelah sini. Udah ya, udah ada semuanya. Ini tinggal kita select ya. Sebelum itu yang ini juga harus di stackin. Nah, kita ke is dulu. Nah, ini tuh kan tebalannya itu 500 ya. Nah, yang ini juga kita bisa ke atasin kayak gini. Cuma ini kan ukurannya kayak belum tahu ya berapa, belum sesuai gitu. Harusnya itu kayak 500 gitu. Jadi kita constraint aja, kayak di edit constraint. Terus ininya pilih kan mau ke atas ya, ke atas 500. Kita klik yang ini, kita birukan, yang biru kita orenkan, klik. Terus klik yang ini. Nah, ini kan ada tulisan kayak gini. Kita ubah jadi 500. Enter. Nah, ini udah ke atas kan. Yang ini juga sama, yang ini sama, yang ini juga sama. Jangan lupa ini finish. Nah, yang ini kita klik. Sama ya seperti tadi, rebar, edit constraint.
kita orenkan yang ini, terus kita klik yang ini, pilih 500, enter, terus itu kan multiple ya, kita cobain juga yang ini, kita finish. Nah, terus yang ini sama kayak tadi, edit constraint, ininya kita orenkan, terus ke sini ininya pilih 500, enter. Nah, ini udah ya. Nah, yang ini itu buat stack yang atasnya. Finish ya. Kita lihat ke 3D-nya. Nah, ini udah beres ya semua. Cuma di sini ada yang belum solid. Tulangannya kita select aja. Ini select, terus ke filter, check none, pilihnya yang struktur rebar aja, terus oke. Di sini di bagian grafik view visibility state-nya kita edit. Di sini pilih yang 3D view name-nya 3D, terus centang yang view as solid, terus oke. Nah, ini udah solid semuanya ya tulangannya. Nah, ini udah beres. Begitu penulangannya. Nah,